أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Ayuhal ikhwatu billah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita bisa bertemu di rumahnya yang mulia ini dengan niat untuk talabul ilm. Semoga seluruh langkah kita menuju ke masjid ini dijadikan oleh Allah sebagai satu hasanah, kebajikan, dan setiap langkah merupakan ampunan darinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal ikhwatu fillah, ini malam saya akan membahas satu ayat dari ayat Al-Quran pada surah yang ke-51, namanya Az-Zariyat, ayat yang ke-55 sampai dengan ayat 57. Ayat yang mulia ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ayat ini merupakan penjelasan dari Allah tentang makhluknya dari jenis manusia dan jin. Saya minta seyogyanya Anda tidak bersuara tetapi mendengarkannya, karena ayat Quran ini wahyu dari wahyu Allah. Dia diturunkan untuk memperbaiki manusia dan obat bagi manusia. Para ulama menjelaskan
Al-Quran syifa. Man la yashfihi Al-Quran la syifa lah. Quran itu obat untuk mengobati manusia, baik pada jiwanya maupun perilakunya. Kalau dengan Al-Quran dia tidak bisa menjadi orang baik, maka tidak mungkin dia untuk menjadi orang baik dengan teknik yang lain, dengan cara yang lain. Karena as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in asalnya mereka orang-orang musyrikin, bukan orang Islam. Kalau kita ini, anak ini kan orang-orang Islam. Mereka asalnya bukan kaum muslimin, mereka orang-orang kafir, musyrikin. Lalu mereka menjadi manusia yang terbaik, yang tidak mungkin ada lagi generasi lebih baik daripada mereka. Mereka diperbaiki oleh Allah hanya dengan Al-Quran ini. Jadi saya minta dengan sangat amat hormat tidak berbicara ketika saya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini. Ayo kita silakan baca surat 51 ayat 55 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Pada surat 51 Al-Zariyat ayat 56 ini sampai dengan ayat 58, Allah menjelaskan bahwasannya Ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dua jenis makhluk Allah ini Allah jelaskan, yang mana tidak mungkin salah satu makhluk ini menjadi yang lainnya. Tidak mungkin jin berubah menjadi manusia dan tidak mungkin manusia berubah menjadi jin. Saya ulangi kembali. Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, kemudian disebutkan manusia, kecuali untuk beribadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salah seorang ulama daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana tidak akan pernah ada manusia setelah Ibnu Abbas selain Ibnu Abbas. Saya ulangi kembali. Salah seorang ulama dari ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, beliau ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan salah seorang tokoh daripada tokoh ulama dari kalangan as-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana tidak mungkin akan ada manusia seada Ibnu Abbas setelah beliau. Beliau berkata tentang ayat itu. Plus ulama keduanya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini pun merupakan salah seorang ulama dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dari generasi as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini santrinya Rasulullah sallallahu alaihi
Beliau ini masuk dalam kelompok besar ulama hadis yang berkelas internasional, muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin ada orang yang sama dengan mereka ini. Tadi dua orang saya sebutkan, mereka itu ulama tafsir. Tidak akan pernah ada di dunia sekarang ini ada ulama seperti ini, sangat mustahil. Dari kalangan manapun dia, tidak akan pernah ada orang sealim ini, walaupun dia anak, cucu, cicit pada kiai, tidak akan pernah sama dengan ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka generasi awal daripada generasi ahli sunnah wal jamaah. Seluruh orang yang mengakui mereka beraqidah ahli sunnah wal jamaah tidak sesuai dengan mereka tadi, mereka bukanlah ahli sunnah wal jamaah, pendusta daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini berkata tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang-orang ini, para ulama ini berkata, ibadah yang dimaksudkan di sini ialah at-ta'ah. Ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah at-ta'ah. Bagaimana Anda taat kepadanya? Ibadah yang dimaksud di ayat ini bukanlah salat, zakat, puasa dan haji. Tetapi ibadah yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah at-ta'ah. Bagaimana Anda mentaati Allah? Tidak seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan sami'na wa 'asayna. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mendurhakai. Tetapi kaum muslimin disuruh untuk menyatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ada perbedaan ya antara kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah. Wahai orang-orang yang mengaku diri mereka ahli sunnah wal jamaah, ketahuilah bahwasannya para ulama ahli sunnah menetapkan taat di dalam ayat ini ialah ibadah, di dalam ayat ini ialah taat. Kemudian yang wajibkan untuk taat dan beribadah itu ialah jin dan manusia. Yang diwajibkan untuk melakukan ibadah mahdhah ialah jin dan manusia, dan seluruh ibadah yang lainnya jin dan manusia. Allah tidak pernah mengutus nabi dari kalangan jin, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dari kalangan manusia untuk jin. Ketika ia mengutus nabi dari kalangan manusia, maka nabi dari kalangan manusia itu pun diperuntukkan juga, berlaku juga untuk kalangan jin dan para malaikat. Tetapi Allah tidak pernah menjadikan, mengangkat seorang nabi dari kalangan malaikat ataupun nabi dari kalangan jin. Tetapi kenabian dari kalangan manusia juga untuk kalangan malaikat dan jin. Karena tiga makhluk ini berbeda. Jin memungkinkan untuk melihat manusia dari tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Jin memungkinkan untuk melihat manusia yang mana manusia tidak mungkin melihat jin. Ini perbedaan antara manusia dan jin. Bukan surat 7 Al-A'raf ayat 27. Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi qala jalla wa ala, ya bani Adam." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati
innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la taraynahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi syaitan itu dari jenis jin, mereka bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi tidak mungkin manusia berubah menjadi jin, tetapi memungkinkan jin untuk berubah menjadi manusia. Saya ulangi ya, yang tidak mungkin ialah jin berubah menjadi manusia, tapi memungkinkan jin untuk berubah bentuk menjadi manusia, baik laki ataupun perempuan, baik manusia ataupun binatang. Dia memungkinkan untuk menjelma menjadi binatang seperti anjing hitam, kalajengking, ular, dan banyak riwayat hadis yang menjelaskan seperti itu. Tetapi yang sangat amat tidak mungkin ialah manusia berubah menjadi jin. Sangat tidak mungkin, baik dalam kehidupan mereka ataupun nanti. Kalau jin memungkinkan dia untuk berubah menjadi manusia ketika mereka hidup, manusia harus bisa dilihat. Ketika ia tidak bisa dilihat, berarti dia kerjasama dengan jin ataupun menggunakan magic, medianya pun jin. Lalu jin ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan tentang jin ini, Allah Ta'ala membagi jin itu menjadi dua kelompok. Anda siapa yang mau Anda percayai, Allah Anda ataupun manusia. Dia tidak menciptakan, tetapi mereka diciptakan. Pada surat jin surat 72, Allah berkata, jin mengatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Jadi jin itu terbagi menjadi dua kelompok. Mereka mengatakan wa anna minnal muslimun, di antara kami ada jin-jin Islam. Wa minnal qasidun, di antara kami ada pula orang-orang yang keras hatinya, yang kafir. Jin itu terbagi menjadi dua. Ada jin Islam, ada jin kafir. Sebagaimana manusia di bumi ini ada yang Islam, ada yang kafir, begitu pula jin. Tidak ada perbedaan. Kemudian jin Islam itu terbagi menjadi dua, kata Allah pada ayat yang ke-11. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna qa'ika qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Jadi di antara jin yang Islam itu sebagaimana di antara orang-orang yang Islam dari kalangan manusia, pun di antara jin yang Islam itu ada orang saleh, ada orang yang tidak saleh. Sebagaimana yang terdapat dari kalangan manusia pun seperti itu. Jadi jin Islam itu terpecah menjadi ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Sama dengan orang Islam, ada yang saleh, ada pula yang tidak saleh. Apa perbedaannya? Mereka kedua jenis ini disuruh untuk beribadah kepada Allah.
Kemudian mungkin apa tidak kerjasama antara manusia dengan jin? Pertanyaannya seperti itu. Apa mungkin apa tidak kerjasama manusia dengan jin? Menurut Allah mungkin. Buka surat 72 ayat 6 berarti wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal insi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Nah, ini memungkinkan terjadinya kerja sama, memungkinkan manusia untuk memelihara jin, mungkin. Kalau ada berkata, mungkinkah manusia memelihara jin? Mungkin. Bisa punya ribuan dan jutaan jin? Mungkin. Tetapi kata Allah, lanjut, belum selesai itu. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Mungkin apa tidak? Efeknya apa? Menambah dosa dan kesalahan. Mungkin apa tidak untuk dipelihara? Mungkin. Mungkinkah jin yang saleh? Sangat tidak mungkin. Yang mungkin untuk dipelihara itu jin Islam yang sama dengan orang yang memeliharanya. Dan sangat tidak mungkin jin Islam itu yang saleh akan dipelihara oleh seorang muslim. Sangat tidak mungkin. Jadi kalau ditanya, mungkinkah manusia memelihara jin? Mungkin, baik dari kalangan muslimin ataupun non-Islam. Agama Konghucu itu, Hindu itu juga menggunakan jin. Mungkin. Sangat amat mungkin. Yang kedua, artinya orang non-Islam dan orang Islam memungkinkan untuk memelihara dan memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan dan memungkinkan dia untuk nikah dengan jin. Kemungkinan itu akan terjadi. Tetapi ketika mereka memelihara jin, jin itu akan membuat mereka untuk menambah dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Karena tidak masyhur. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama ahli sunnah, dari kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun a'immah yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali yang memelihara jin. Tetapi kalau manusia banyak, kemudian jin-jin ini pun seperti anda punya anak dan punya cucu dan punya keturunan. Ayat 18 ayat 52. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bisa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Jadi jin itu punya anak dan cucu berketurunan. Sama tidak dengan manusia? Sama. Kemudian di antara jin-jin yang ada, mereka itu terbagi menjadi dua bagian, ada yang kafir, ada yang Islam. Di antara yang Islam itu ada yang berakidah yang benar, ada pula yang tidak, sebagaimana manusia. Lalu bagaimana jin-jin
yang saleh apa mungkin dipelihara oleh manusia? Dan apa pekerjaan jin yang saleh ini? Buka surat 46 Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan ayat 32. Silakan. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan oleh Allah serombongan jin kepada beliau, tetapi jin itu menghadap beliau tidak dengan wujudnya asli, berubah bentuk. Dalam hadis Bukhari disebutkan itu berubah bentuk. Sufyan Ats-Tsauri, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri menyebutkan ketika jin itu dihadapkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berubah bentuk menjadi manusia. Tidak akan pernah ada orang yang bisa melihat wujud jin asli. Ketika ia berkata dia bisa melihat wujud jin asli, pasti dia dibodohi oleh jin. Pasti dia didustakan oleh jin dan dibodohi oleh jin. Sangat tidak mungkin jin melihatkan wujud aslinya. Dia harus berubah bentuk. Ya wujudnya menjadi manusia, dan jin untuk berubah wujud menjadi manusia, laki ataupun perempuan memungkinkan. Bahkan anak kecil pun memungkinkan. Dan dia berubah menjadi binatang memungkinkan, menjadi anjing hitam, keledai. Dia bisa menyamar pada perempuan. Dan dia bisa berubah menjadi ular dan kalajengking dan sebagainya. Dan memungkinkan jin itu untuk masuk ke masjid. Saya ulangi kembali. Dan memungkinkan jin itu untuk masuk ke dalam masjid dan ke dalam rumah-rumah Anda. Siapapun dia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun didatangi oleh jin, oleh syaitan. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bahwasanya jin memungkinkan untuk masuk ke dalam masjid dan mendesak Anda kepada salat. Di dalam surat 72 pada ayat yang ke-8 apa yang berkata itu, wa annahu dalam maqam Abdullah yad'uhu. Bunyi ayatnya wa annahu dalam maqam Abdullah yad'uhu. 19 silakan. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasannya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Jadi mungkin atau tidak? Siapa itu? Siapa yang didesaknya?
Rasulullah. Mungkin nggak pada ulama, pada kiai ini jasad oleh jin? Dia masuk ke dalam tubuh para ulama dan jin. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis 2411 dari Aisyah. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari rumahnya, dari rumah Aisyah. Kata Aisyah, karena itu aku cemburu kepada beliau. Setelah beliau kembali, dia memperhatikan tingkah lakuku, lalu beliau bertanya, apa pertanyaan beliau kepada Aisyah? Mengapa engkau, hai Aisyah, cemburu kan? Jawabku, bagaimana wanita seperti aku tidak akan cemburu terhadap pria seperti Anda? Tanya beliau, apakah setanmu telah datang pula menggodamu? Jadi cemburu itu bagian daripada syaitan, hanya berlebihan berbahaya. Kenapa wanita cemburu dan laki-laki cemburu? Kecemburuan itu bagian dari kebajikan dan dia pun bagian daripada syaitan kalau dia berlebihan. Lalu jawab Aisyah, ya Rasulullah, apakah aku bersama setan? Jawab beliau, ya. Tanyaku, apakah setiap orang begitu? Jawab, ya. Tanya, jadi setiap orang pun begitu. Dia bisa bersama syaitan. Sebagaimana sahabiah bisa terkena seperti itu, bahkan setiap orang pun bisa. Lalu ya. Tanya, Anda sendiri juga? Jawab. Lalu Aisyah bertanya, apakah Anda sendiri juga bisa bersama syaitan? Bisa diganggu oleh syaitan? Lanjut, apa kata Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Tetapi aku dilindungi Tuhanku sehingga aku selamat. Jadi beliau dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan sehingga beliau ini selamat. Tetapi manusia diselamatkan oleh syaitan. Aneh nggak? Aneh nggak? Saya ulangi ya. Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah bertanya, apa pertanyaannya? Apakah setiap orang begitu? Apakah setiap orang begitu didatangi oleh syaitan? Jawab Rasulullah, ya. Iya kata Rasulullah. Lalu bertanya lagi Aisyah. Tanya Aisyah, Anda sendiri juga? Anda pun didatangi oleh syaitan? Apa kata Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Iya kata Rasulullah. Lalu tetapi aku dilindungi Tuhanku sehingga aku selamat. jadi beliau dilindungi oleh Allah sehingga beliau selamat. Manusia dilindungi oleh syaitan sehingga dia selamat masuk neraka bersama syaitan. Nah inilah yang disebut oleh Allah wali syaitan. Pada surat yang ke-27, surat yang ke-7 ayat 27 itu Allah mengatakan sepotong innahu yarawnakum min haitsu la tarawna. Lalu lanjutan ayat itu inna ja'alna syaitana awliya'a lil ladzina la yu'minun. Surat 7 ayat 27 hampir mau potong akhir. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi ketidakberimanan seorang, kelemahan iman seseorang, Allah akan menjadikan syaitan baginya wali. Jadi ada wali-wali syaitan. Selain daripada wali Allah dari kalangan kaum muslimin, itu ada wali syaitan. Baik. Ini kata Allah, karena saya nggak tahu. Apa Anda mau dengar kata Allah atau dengar kata manusia? Silakan saja. Siapa yang dusta, siapa yang benar? Mungkinkah Allah berdusta? Baik, saya lanjutkan. Bahwasanya seseorang itu mungkin untuk celaka dan mungkin untuk selamat. Yang punya wewenang itu
dialah Allah. Bagaimana Anda meminta kepadanya untuk selamat? Kemudian, bagaimana pekerjaan jin-jin yang saleh itu? Lanjut surat 46 belum selesai. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Jadi jin itu pernah dihadapkan oleh Allah dalam tafsir At-Tabari, Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu mazhabnya Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi ya. Tafsir Ibnu Katsir itu mazhabnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika orang berkata dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i dan dia tidak mau mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, dia pendusta. Apalagi dia menolak Ibnu Katsir, dia sangat amat pendusta. Ibnu Katsir itu bukan kiai. Saya ulangi ya. Ibnu Katsir itu bukan kiai, tetapi al-hafidh. Dia ulama hadis sampai digelar al-hafidh, al-imam. Ada ulama di Indonesia bergelar imam? Enggak pernah lahir. Ibnu Katsir itu disebut al-hafidh, al-imam. Ibnu Katsir dia tidak disebut dijuluki oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan muhadditsin al-hafidh, melainkan dia ulama hadis yang mana di Indonesia tidak pernah perempuan melahirkan ulama hadis sampai detik ini. Belum ada sampai detik ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dan Qurtubi yang 12 jilid, bukan mukhtasar ya. Mukhtasarnya itu kacau. Yang 22 jilidnya itu, yang segini tebalnya itu Qurtubi. Bukan Qurtubian ya, ada Qurtubi 1 jilid. Ini Qurtubi yang 22 jilid, nggak tahu punya nggak ya, wallahu a'lam. Ini tafsir abad ke-5. Ada lagi tafsir abad ke-3, At-Tabari. Inilah tafsir salaf, inilah tafsir ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan jin itu di saat mereka datang di hadapan Rasulullah SAW menjelma, maka di Makkah itu ada masjid jin saat itu. Karena ayat itu turun di Makkah. Di Makkah itu ada masjid jin dan memang disitulah pertemuan Rasulullah SAW dengan jin-jin yang ada. Tapi mereka berubah menjelma menjadi manusia. Mereka datang hanya untuk mendengarkan Al-Quran. Siapa yang datang untuk mendengarkan Al-Quran? Jin ya, yang berisik. Masa jin yang berisik? Dengarkan jin ya. Jin itu ketika mereka mendengarkan Al-Quran, sangat santun jin-jin yang soleh itu. Sangat amat santun, melebihi kesantunan manusia. Baca terjemahnya nanti. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, Apa kata mereka dari kalangan jin kepada jin-jin yang ada? diamlah kamu untuk mendengarkannya. Jin ketika mendengar kalangan jin di antara jin yang berisik, jin itu berkata, hei ansit, dengarkanlah. Santun gak itu jin? Mana lebih santun dengan manusia? Siapa yang lebih santun dan siapa yang lebih tidak santun? Makanya jangan sumpah serapah dengan jin. Serapai dulu diri Anda. Kita ini perlu menyerapai diri kita sendiri, perlu menyerapai kepada jin. Maka kalau Anda tidak berusaha untuk menghindar dari sifat-sifat jin, kita akan terbawa. Dan manusia makhluk Allah paling sangat amat mudah untuk dipengaruhi oleh jin. Karena labilnya keimanan seseorang dan keyakinan seseorang. Iman mereka yang sampai di lidah mereka tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Dan tidak menjelma pada perbuatan mereka dan perilaku mereka.
Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Apa pekerjaan jin selesai mendengarkan apa yang dari Rasulullah SAW berbaca Al-Quran? Mereka pergi kepada kaumnya memberi, mendatangi orang atau mendatangi jin-jin yang ada. Ngapain dia? Berdakwah, mendakwai jin-jin yang ada. Ini jin yang saleh mendakwahi jin-jin yang tidak. Mungkinkah jin yang saleh ini akan datang kepada orang manusia lantas dipelihara? Jin yang syaitan, jin Islam yang tidak saleh mungkin untuk dipelihara. Sangat amat mungkin. Tapi yang saleh mustahil. Menurut Allah pekerjaan mereka mendakwahi jin-jin yang ada, memperbaiki jin-jin yang kacau. Lalu apa isi dakwah? Mereka berkata, hai kaum kami, hai jin-jin yang ada, kira-kira seperti itulah bahasanya. Sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran. Itu kata jin, statement jin terhadap Al-Quran bahwasanya ialah Al-Quran itu diturunkan setelah Musa, setelah Taurat maksudnya. Membenarkan kitab sebelumnya yaitu Injil, kata jin. Orang Islam kalau anda tanya sekarang Quran itu turunnya kapan? Dia akan mikir dulu apa ya sebelum ini atau enggak. Spontan jin itu mengatakan dia turun setelah Taurat dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Injil. Kemudian statement jin terhadap Al-Quran apa katanya? Ia memberi petunjuk, memimpin kepada kebenaran plus dan kepada jalan yang lurus. Jin membuat statement bahwasanya Al-Quran itu memimpin pada kebenaran dan menunjukkan pada jalan yang lurus. Itu statement jin terhadap Al-Quran. Statement manusia terhadap Al-Quran apa kira-kira? Itu kan dulu beda sama sekarang. Mana yang lebih bego? Bukan lebih pintar. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih berbahaya? Kemudian kata jin berikutnya, isi dakwahnya, hai kaum kami, hai jin-jin yang ada, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Jadi dakwah jin bahwasanya jin-jin yang saleh mendakwakan kepada jin-jin yang tidak saleh, tetapi mereka muslimin dan kafir, bahwasanya mereka wajib menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada